terjadinya perkaratan besi. Nah, perkaratan besi yang berkarat itu contoh salah satu reaksi redoks. Nah, redoks itu apa? Redoks itu sebetulnya kepanjangan dari reaksi reduksi dan oksidasi. Bentar, saya share screen dulu. Udah download materinya kan? Semuanya? Sudah, Tat. Oke, sudah. Nah, yang akan kita pelajari itu nanti adalah redoks, reaksinya itu apa aja, kemudian nanti ada pengertian bilox. Bilox itu apa? Nah, ini kemarin kelas sebelah ini. Oke, kelas sebelah. Nah, reaksi redoks itu adalah reaksi yang terjadinya reaksi oksidasi atau reduksi. Jadi redoks itu sebetulnya singkatan, reduksi dan oksidasi. Ada juga yang nyingkatnya oxred, dibalik oksidasinya di depan, reduksinya di belakang. Sama. Tapi lebih umum yang dipakai itu biasanya hanya redoks. Reduksinya di depan, oksidasinya belakang. Kalau mau dibolak-balik, nggak masalah buat saya. Kemudian, kalau mengenai pengertian, kalau pengertiannya ini nanti nggak akan saya jelaskan secara detail, karena nanti yang digunakan itu yang terakhir. Jadi ada sebetulnya kalau kalian bawa buku, ini belum, kalian bawa buku paket nggak? Nggak ada, Tat. Belum, masa nggak ada? Buku paket dari sekolahan kemarin kan untuk 2 semester toh? Nggak kalian bawa pulang atau Bawa, Tat. ketinggalan? Nah itu ada yang bawa. Kalau buku PR baru, kayaknya belum. Bawa, Tat. Oke, ini. Jadi nanti pengertian redoks itu sebetulnya ada 3 ini. Konsepnya ada konsep reaksi redoks atau pengertiannya itu ada 3. Kalau dulu di awal-awal itu diartikan oksidasi dan reduksi itu sebagai pengikatan dan pelepasan oksigen. Yang kedua, pengertian yang kedua atau konsep yang kedua yaitu pelepasan dan penerimaan elektron. Kemudian yang ketiga, pertambahan dan penurunan bilox. Jadi konsepnya mengalami 3 kali perubahan. Karena biasanya konsep ini berubah karena ada sesuatu yang nggak sesuai. Misal konsep yang pertama itu oksidasi adalah reaksi yang menyatakan reaksi yang berikatan dengan oksigen. Jadi ketika suatu unsur itu menangkap oksigen, itu dia menamakan sebagai oksidasi. Kemudian reduksi itu adalah ketika suatu unsur dia melepaskan oksigen. Cuman dalam nanti beberapa reaksi ternyata oksidasi itu tidak hanya dengan oksigen saja. Jadi kalau dengan konsep ini itu tidak bisa menjangkau semua reaksi. Jadi nanti akan muncul konsep-konsep baru yang lebih umum, jadi lebih bisa masuk di semua reaksi. Nah, contoh kalau konsep ini, konsep reaksi reduksi dan oksidasi berdasarkan penangkapan dan pelepasan oksigen, itu contohnya biasanya reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu umumnya nanti juga melibatkan penangkapan dan pelepasan oksigen. Kemudian contoh ketika kalian bergerak, berlari, itu juga masuk ke reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, kalau kalian bergerak itu artinya terjadi pembakaran kalori atau biasanya yang disebut kalau di biologi biasanya dikenal glukosa, gula darah. Gula darah itu C6H12O6 atau glukosa itu nanti dia akan bereaksi dengan oksigen menghasilkan energi yang akan kalian gunakan sebagai aktivitas sehari-hari. Kalau di sini banyak. Kalau di sini dicontohkan seperti ini. Kalau yang di file PDF yang saya berikan, ini nanti nggak usah di semuanya, nanti beberapa aja yang kita bahas. Misal
Contoh reaksi oksidasi menurut konsep ini, itu tadi yang pertama oksidasi itu adalah kalau dia mengikat oksigen, berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Contoh untuk reaksi yang pertama, misal yang S ini, reaksi yang atas sendiri ini, yang mengalami oksidasi itu yang mana? Dari unsur yang awalnya tidak ada oksigen atau oksigennya dengan jumlah sedikit menjadi unsur yang berikatan dengan oksigen. Di sini S-nya itu sendiri, sulfur atau belerangnya sendiri. Kemudian di akhir reaksi ternyata belerangnya sudah bereaksi dengan oksigen. Maka S menjadi SO2 itu nanti dinamakan dengan reaksi oksidasi. Sedangkan kebalikannya, kalau unsur itu menangkap atau menggandeng oksigen itu dinamakan dengan reaksi oksidasi. Kebalikannya, kalau dia melepaskan oksigen berarti dia masuknya ke reaksi reduksi. Contoh di sebelahnya itu biasanya kalau ada reaksi oksidasi biasanya sepaket dengan reduksi. Biasanya loh ya. Jadi enggak selalu, tapi nanti biasanya ada beberapa reaksi yang memang hanya oksidasi saja atau reduksi saja. Tapi umumnya mesti berpasangan. Bentar, ini banyak anak yang masuk nih. Dan nanti kalian presensinya tetap di Google Classroom aja ya. Walaupun nanti saya di sini nanti juga screenshot layar untuk presensi. Kemudian reaksi reduksi itu contohnya ini. KClO3. KClO3 di sini kan oksigennya ada 3. Dalam senyawa KClO3 terdapat 3 atom oksigen. Tapi di akhir reaksi hanya terbentuk KCl saja. Berarti oksigennya hilang atau dilepaskan. Otomatis itu yang disebut sebagai reduksi. Jadi reduksi itu ketika oksigennya hilang, lepas atau berkurang. Nah, yang bawah ini pun sama. Ini CH4. CH4 itu gas metana. Kalau pemakaiannya biasanya ini masuknya LNG atau gas alam. Gas alam jarang dipakai. Kalau yang di LPG itu biasanya kakaknya dari ini. Masih kakaknya, tapi ini adiknya yang paling kecil. Nah, ini CH4, dia bereaksi dengan oksigen, maka terbentuk CO2. Nah, karena di sini C yang semula awalnya dengan H, kemudian di sini akhirnya adalah dengan O2, ini nanti juga akan mengalami reaksi oksidasi, kemudian ini mengalami reaksi reduksi. Oke, untuk konsep reaksi oksidasi dengan pelepasan oksigen dan pelepasan dan penangkapan oksigen, itu mungkin cukup itu dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan dulu. Kemudian kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk yang kedua loh. Yang kedua ini sebetulnya sama di semester 1. Semester 1 ini sudah, cuman kita nyebutnya bukan oksidasi atau reduksi. Kemarin masuknya ke reaksi kestabilan unsur. Jadi unsur itu melepas atau mencapai kestabilan dengan cara melepas atau menangkap elektron. Nah, kemarin itu adalah cara mencapai kestabilan. Nah, itu kan mesti dia mengalami reaksi. Nah, reaksi yang berdua itu, jadi nanti ada yang melepas, ada yang menangkap. Itu sebetulnya juga disebut sebagai reaksi oksidasi atau reduksi. Nah, di sini contoh yang digunakan itu adalah Mg. Mg kalau kemarin di semester 1 itu kan Mg dia nanti akan mengalami kestabilan atau mencapai kestabilan dengan membentuk Mg2+ dengan melepas 2 elektron. Kemudian kalau Cl Cl2 dia mencapai kestabilan dengan menangkap 2 elektron membentuk 2 Cl-. Nah, ini kan kemarin reaksinya seperti itu untuk mencapai kestabilan. Nah, kalau digabung reaksinya, ini sebetulnya yang atas, yang Mg, yang magnesium, ini adalah reaksi oksidasi. Karena dia melepas elektron, melepas 2 elektron. Itu masuk oksidasi. Kemudian kalau yang bawah, yang klorin atau Cl2, karena dia menangkap, maka dia masuknya ke reaksi
reduksi. Contohnya di bawah ini. Masalah reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksi nanti dibahas di akhir aja. Itu masuknya masih nanti. Nah, untuk saat ini yang penangkapan itu aja. Cukup untuk yang ini. Ada pertanyaan dulu? Ini pada diem, pada tidur nggak ini? Enggak, Ustaz. Enggak ada. Enggak ada. Ada yang tanya. Aman semua ada. Yakin, saya aja nggak paham nih. Oke, kalau sudah masih ya tugas yang tadi yang saya coba ulangi dari awal gila. Yang saya tulis di chat, itu kan saya minta kalian menghafalkan golongan 1, 2, 7. 1, 2, dan 7. Sudah hafal? Unsur-unsur yang ada di golongan 1, 2, dan 7. Lupa, Dat. Masuk lupa, dihafalkan lagi. Dihafalkan sebentar. Oke? Ini ada temenmu yang usul lihat di Wikipedia. Oke, saya terima usulnya. Oke. Kalau sudah berarti saya langsung masuk ke Bilox. Nah, yang paling penting dari tadi itu sebetulnya nanti adalah masuk ke ini, yang terakhir ini, Bilox. Sebetulnya ini masuk ke konsep yang terakhir, yang ketiga. Oksidasi dan reduksi itu pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Tapi sebelum masuk ke konsep yang itu, kalian harus bisa menentukan yang namanya bilangan oksidasi. Jadi nanti di sini kalian diminta untuk menentukan bilangan oksidasi itu, bilangan oksidasi unsur itu berapa. Bilangan oksidasi itu adalah jumlah muatan listrik yang dimiliki atom-atom ketika dalam senyawa. Jadi ketika unsur-unsur itu membentuk senyawa, dia itu memiliki yang namanya Bilox. Nah, Bilox itu nanti yang akan kalian cari selanjutnya. Nah, untuk penentuan Bilox, kenapa saya minta menghafalkan? Karena itu nanti ada hubungannya dengan di bawah ini. Jadi penentuan bilangan oksidasi itu nanti ada urutannya seperti ini. Bilangan oksidasi atom, kemudian penentuan bilangan oksidasi itu ada nanti dibedakan menjadi unsur bebas, ion, kemudian unsur logam, kemudian unsur fluor. Fluor itu nanti nggak usah. Biasanya saya pakainya golongan 7, kemudian unsur oksigen, tapi nggak semua. Kemudian total Bilox. Oke, bisa. Kemudian untuk materi itu yang setelahnya ini lanjut nanti. Nah, silahkan kalian baca sebentar dulu yang penentuan bilangan oksidasi ini. Nomor 1, penentuan bilangan oksidasi. Nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3. Nomor 3 itu nggak usah semua. Nomor 3 itu cukup satu baris yang atas ini aja yang kalian baca. Satu baris atas ini. Kemudian nomor 6. 6 itu juga nggak usah semua. 6 itu 6A dulu. 6A terlebih dahulu. Yang 6B dan 6C itu nanti di akhir. Kemudian nomor 7.
Silakan dibaca sebentar.